Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kudrah iradah juga inayah Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk mencari ilmu ini. Nah sahabat, insyaallah di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat berkenaan dengan kaifiat ibadah umrah. Kaifiat ibadah umrah ini terdiri dari yang pertama adalah ihram dari miqat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sya'i, yang keempat tahallul. Baik sahabat, sebelum saya menjelaskan satu persatu dari kaifiat ibadah umrah itu, sebelumnya ada amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah umrah. Apa saja amalan-amalannya? Yang pertama, amalan sunnah sebelum melaksanakan ibadah umrah itu adalah mandi seperti mandi junub. Kemudian yang kedua, memakai kain ihram. Bagi laki-laki 2 helai kain ihram, bawahan dan juga atasan. Ya, tidak memakai apa-apa lagi. Maaf, seperti sidi, peci, topi, atau penutup kepala yang lainnya. Dan bagi perempuan, memakai pakaian seperti biasa, pakaian sehari-hari. Ya. Tapi jangan sampai menutup wajah ataupun niqab, dan juga tidak boleh memakai sarung tangan. Ini bagi perempuan. Nah, sunnah selanjutnya yaitu memakai wangi-wangian. Dan juga sunnah yang lainnya memotong kuku, memotong bulu-bulu. Itu yang disunnahkan ketika ingin melaksanakan ibadah umrah. Nah sahabat, setelah kita memakai kain ihram, kemudian kita menuju miqat. Ya. Miqat itu apa? Miqat ada yang namanya miqat makani. Miqat makani adalah berkenaan dengan tempat. Jadi tempat awal ketika kita melaksanakan umrah. Jadi kita memakai kain ihram dari miqat. Miqat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dzulhulaifah ini miqat bagi penduduk Madinah. Qarnul Manazil ini miqat bagi penduduk Najd. Kemudian Datu Irki ini miqat bagi penduduk Irak. Nah itulah miqat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi tergantung kita akan melakukan ihram dari tempat mana. Kalau Madinah berarti Dzulhulaifah. Kalau Qarnul Manazil berarti Najd, seperti itu. Nah sahabat, setelah kita memakai kain ihram, juga kita berada tepat di miqat, maka kita mengucapkan ihlal umrah. Labaik
umratan atau labbaik Allahumma umratan. Setelah kita mengucapkan ihlal umroh, kemudian dilanjutkan dengan talbiyah dengan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lakal labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus talbiyah ini secara berulang-ulang dibaca sampai kita masuk kota Mekah. Nah, setelah masuk kota Mekah dan kita akan memasuki Ka'bah, ya, maka kita dianjurkan membaca seperti halnya kita memasuki masjid. Jadi ketika kita akan memasuki Baitullah, maka kita membaca seperti halnya kita membaca akan memasuki masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian berjalan, dan ketika pertama kali melihat Ka'bah, maka kita dianjurkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Setelah itu kemudian kita menuju Hajar Aswad untuk melakukan tawaf kudum. Kita mulai mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, ya. Dan disunahkan ketika akan memulai tawaf ini kita mencium Hajar Aswad kalau situasi memungkinkan. Kalau tidak bisa memungkinkan, maka kita hanya bisa meraba saja dan mencium. Sudah meraba Hajar Aswad kemudian mencium. Ataupun kalau itu tidak mungkin juga, karena mungkin jamaah pada waktu itu banyak sekali yang melakukan umroh, maka kita bisa melakukan dengan isyarat, ya, isyarat dari kejauhan seperti itu. Dan tiga-tiganya tidak ada kelebihannya, sama saja, baik mencium, meraba, ataupun dengan isyarat. Nah, setelah itu yang harus dilakukan bagi laki-laki, ya, ketika ingin melakukan tawaf, maka memakai kain ihramnya harus ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu adalah memakai kain ihram diselempangkan, ya. Jadi pundak kanan yang kelihatan harus terbuka. Ya, seperti saya mencontohkan dalam gambar ini, ya, seperti itu. Kemudian langsung berjalan dan disunahkan sebanyak 3 putaran ini berjalan secara romah ataupun jalan cepat gitu. Sebanyak 3 kali putaran kita disunahkan untuk jalan cepat. Baru setelah 3 putaran yang keempatnya berjalan seperti biasa. Kemudian sahabat, ya, ketika kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka tidak ada doa khusus, ya. Tidak ada doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kecuali antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Jadi antara Ruknul Yamani dan juga Hajar Aswad ini ada doa khusus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang sebanyak 7 kali, ya. Ketika melewati Ruknul Yamani dan juga Hajar Aswad, maka doa itu dilantunkan sebanyak 7 kali. Setelah beres tawaf, kemudian kita menuju Maqam Ibrahim, ya, menuju Maqam Ibrahim untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sambil membaca Ittakhidu mim maqami Ibrahim
musola. Ya. Terus di sana kita melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya. 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan juga surat Al-Ikhlas. Dilakukannya secara munfarid, sendiri, tidak berjamaah, ya. Kemudian dibaca secara zahar, dikeraskan. Nah, setelah beres melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka disunahkan untuk meminum air zam-zam. Nah, biasanya sudah disiapkan di seputaran makam Ibrahim seperti itu. Nah, setelah beres sholat kemudian minum air zam-zam, maka kembali ke Hajar Aswad, ya, untuk mengakhiri tawaf tersebut. Kita biasa kalau bisa mencium, kalau tidak bisa meraba, ataupun dengan isyarat sama saja sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Habis itu kita menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umrah. Nah, sahabat, ketika mendekati Sofa, maka kita sambil membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nah, kemudian setelah di Bukit Sofa, kita menghadap Ka'bah. Setelah Ka'bah kelihatan, kita sambil mengangkat tangan, ya, sambil mengangkat tangan, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarika lahu lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hajamal ahjaba wahdah. Dan itu dibaca sebanyak 3 kali. Dan setiap bacaan 1 kali diselingi dengan doa biasa, doa keperluan kita, ya, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang tua, usaha kita, dan yang lainnya, silahkan. Jadi setelah kita membaca doa yang tadi diselingi dengan doa yang lain, ya. Kemudian kita menuju Bukit Marwah, ya, menuju Bukit Marwah. Nanti ada lampu hijau membentang. Nah, di sana kita dianjurkan untuk berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, lari-lari kecil. Nah, setelah sampai di Marwah, maka kita melakukan sama yang kita lakukan di Sofa, ya, membaca 3 kali doa. Dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali putaran. Dari Sofa ke Marwah 1 kali putaran, dari Marwah ke Sofa 1 kali putaran. Jadi sebanyak 7 putaran. Ya, diawali dari Sofa kemudian diakhiri di Marwah. Jadi, Sofa ke Marwah 1 putaran. Jadi hitungannya Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Diakhiri di Marwah. Nah, sahabat, setelah kita beres melakukan sya'i, lari-lari kecil antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali, kemudian setelah itu kita bertahalul, yaitu mencukur sebagian rambut atau menggundul rambut semuanya, atau menggundul rambut itu. Yang paling utama kata Rasulullah menggundul rambut. Setelah kita tahallul, maka proses ibadah umroh telah selesai. Dan hal-hal yang dilarang ketika sedang melaksanakan umroh, maka ini diperbolehkan.
diperbolehkan memakai pakaian biasa yang berjahit, diperbolehkan kita melakukan hal-hal yang lainnya pula, termasuk kita bercumbu rayu dengan istri kita, dengan suami kita. Nah sahabat, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk pergi ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi